Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Margareta Teluma dengan NIM 2101070056 dari kelas 5B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyajikan video tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Selamat menyaksikan. Baik, kasus yang saya ambil adalah kasus cengkraman asing di Labuan Bajo. Mari kita bahas bersama-sama tentang cengkraman asing di Labuan Bajo. Saat pesawat Merpati mendarat di Bandara Labuan Bajo, aroma air laut sudah tercium. Bahkan saat di atas langit, pemandangan indah hamparan pulau-pulau kecil di sekitar Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur luar biasa indah. Kawasan itu menjadi salah satu tujuan wisata setelah Bali dan Lombok. Apalagi di sana ada Pulau Komodo yang cukup terkenal. Para wisatawan pun kerap mengambil gambar-gambar terbaik dari Pulau Wai Iring, bukit dengan ketinggian 200 meter di kota Labuan Bajo. Di ceruk laut, hamparan ratusan kapal yang siap berlayar melintas 50 pulau di kawasan tersebut. Dari tahun ke tahun, Labuan Bajo menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjungnya masih banyak. Bahkan, artis kaliber Oscar Gwyneth Paltrow pernah mengunjung Pulau Komodo belum lama ini. Labuan Bajo benar-benar magnet, apalagi sejak Pulau Komodo menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ditambah dengan pantainya yang memiliki hamparan pasir putih, serta ombak yang tidak terlalu besar dan enak untuk jadi arena menyelam. Setiap tahun, selalu ada perubahan di sekitar kota tersebut. Semakin banyak hotel dan restoran internasional dibangun untuk melayani turis-turis asing. Rata-rata pemilik hotel dan restoran adalah warga negara asing. Kini, Labuan Bajo menjadi rebutan para investor. Camat Komodo Abdullah Nur mengungkapkan bentangan pantai Labuan Bajo sepanjang 30 km sudah menjadi milik investor, entah investor Indonesia atau asing. Di tanah pantai PD seluas 3 hektar milik Pemprov Nusa Tenggara Timur, tempat memperhelatan puncak Sail Komodo pada 14 September lalu, segera dibangun hotel berbintang 5 oleh investor pribumi. Strategi orang asing memiliki tanah Labuan Bajo ialah menikah dulu dengan perempuan lokal, kemudian membeli tanah atas nama istrinya, ujarnya. Begitu menariknya Labuan Bajo, investor pun rela merogoh kocek sampai dalam demi mendapatkan tanah radius 1 km dari garis pantai. Papan nama pemilik tanah pun kini mulai terpampang di mana-mana. Pendekatan dengan pantai, sedangkan tanah yang belum terjual oleh pemiliknya dipasangi papan bertuliskan land for sale. Abdullah mengakui penjualan tanah di Labuan Bajo sulit dibendung. Di satu sisi, mayoritas warga di sana yang berprofesi sebagai nelayan dan petani ladang sengaja menjual tanah untuk mendapat uang tunai. Bila tanah terjual, warga memilih bergeser ke tempat lain di balik perbukitan, membeli tanah baru dan membangun rumah. Uang yang digunakan berasal dari hasil penjualan tanah tersebut. Saat ini, benteng tanah di kota Labuan Bajo sepanjang 30 km sudah berpindah tanah ke investor. Termasuk para artis pun mulai berinvestasi di Labuan Bajo, mulai pesisir pantai Rangko di Kecamatan Boleng hingga Warloka di Kecamatan Komodo. Tidak ada patokan harga jual tanah di sana. Semua tergantung tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Harga paling murah biasanya 400.000 per meter persegi hingga 1 juta per meter persegi. Siapa saja pemilik tanah strategi di Labuan Bajo? Ada Eden Beach milik warga Perancis, Sylvia Hotel, dan Wai Cicu Beach dari Indonesia. Kemudian
ada 6 hotel dikuasai warga Inggris, yakni La Prima, New Bajo Beach, Puri Sari, Bintang Flores, Jayakarta, dan Komodo Echo Lake. Tidak ketinggalan, ada 3 pulau yang disewakan ke orang asing seperti Pulau Bindari dikelola Ernest Lewanski sejak 2001. Kemudian Pulau Kanawa dikelola investor Italia bernama Stefano Plaza pada 2010. Di pulau tersebut dibangun hotel dan restoran. Begitu pula Pulau Sebayu dikelola warga Italia bernama Ed sejak 2009. Ada pula investor asal Belanda yang kini membuka jasa wisata tirta di Pulau Rinca dan Komodo. Selain itu, masih ada resort-resort megah yang kini sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan, ditambah puluhan hotel melati, homestay, dan restoran yang tersebar di dalam kota hingga punggung Bukit Waringin. Tenaga kerja lokal yang direkrut mendapat gaji sesuai upah minimum Rp1.050.000 per bulan. Masih banyak investor yang sudah berniat menanamkan modal mereka di usaha pariwisata. Mereka baru sampai pada tahap pembelian tanah, kata Kepala Kantor Penanaman Modal Manggarai Barat, Bernardus Endur. Dah di tangan orang asing, sama halnya pembangunan pariwisata di Bali. Ketua Penghimpun Hotel dan Restoran Indonesia Manggarai Barat, Sylvester Wanggel, membenarkan terjadi aksi beli tanah luar biasa tinggi di kota Labuan Bajo. Pantai berpasir putih hingga kawasan yang eksotis, pemandangannya sudah memiliki nilai dolar. Muhammad Ali, warga Labuan Bajo pun tergiur iming-iming duit banyak. Nelayan yang memiliki tanah di pesisir pantai seluas 10 x 20 meter persegi beserta rumah telah dia jual seharga 700 juta. Padahal dalam kesehariannya kawasan itu menjadi tempat ia menambatkan perahu sesuai melaut. Namun uang 700 juta habis untuk membangun rumah baru. Ia pun kini menjadi tukang ojek karena kapalnya telah dijual lantaran tidak ada tempat lagi untuk bersandar. Cerita yang sama juga dialami sejumlah nelayan di Labuan Bajo. Pada umumnya, para nelayan tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan menjadi konsumtif sama menerima uang kontan dalam jumlah banyak. Para investor pun tidak mempersoalkan tingginya harga tanah. Semakin banyak nelayan yang menjual dengan harga tinggi, para investor siap membeli. Tampaknya Labuan Bajo sudah menjadi daya tarik luar biasa bagi para investor wisata. Bahkan sekarang ini tidak hanya Merpati Nusantara Airlines yang melayani jalur penerbangan ke Labuan Bajo. Ada pula Wings Air, Transnusa, Sky Aviation. Selain itu, jalur laut dari Bali menuju Manggarai pun tersedia, termaksud pula dari Kupang. Apalagi Labuan Bajo merupakan gerbang utama menuju Pulau Komodo dan pulau-pulau kecil lainnya yang mengelilinginya. Penjualan tanah secara masif itu juga menuai persoalan bagi kelompok adat. Pemerintah setempat pernah membagikan tanah yang dikuasai kelompok adat kepada anggota kelompok yang belum memiliki tanah pada tahun 1992. Namun, dalam pembagian tanah tersebut tidak disebutkan batas-batas yang jelas sehingga kepemilikan tanah menjadi tumpang tindih. Beberapa kasus sengketa tanah pernah diperkarakan di pengadilan, ada pula yang sudah masuk ke Mahkamah Agung. Kasus-kasus tersebut mulai muncul sejak era 2000-an bersamaan mulai melejitnya Pulau Komodo. Ada pengusaha dari Jakarta membeli tanah seluas 12 hektar dari seorang warga. Ternyata tanah itu milik orang lain karena batas-batasnya tidak jelas. Jelas Sylvester. Ia menyarankan agar warga berhenti menjual tanah, sebaliknya warga menyewakan tanah kepada investor dalam kurun waktu tertentu dan bisa diperpanjang.
Strategi itu bertujuan menyelamatkan penguasaan tanah dari orang asing. Baik, dari sedikit kasus yang telah saya ceritakan di atas, ada sedikit pandangan dari nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan kasus cengkeraman warga negara asing di Tanah Labuan Bajo. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam konteks masyarakat dan pemerintah. Di Labuan Bajo, nilai-nilai Pancasila dianggap penting dan harus dihormati oleh masyarakat. Beberapa aspek penting yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila di Tanah Labuan Bajo meliputi yang pertama, masyarakat Labuan Bajo harus mampu memandang sama rata terhadap budaya yang lain dan menghormati nilai-nilai orang lain. Toleransi mencakup menerima nilai-nilai orang lain, memperkuat tali persaudaraan, dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, konvensi agama. Konversi agama dalam sebuah keluarga tidak selalu menjadikan keluarga pecah, tetapi ada kasus di mana terjadinya konversi agama akibat pernikahan antara orang yang beragama dalam Labuan Bajo. Konversi agama menjadi perhatian dan masyarakat harus menjalani kehidupan dengan baik, mencakup interaksi, hubungan, dan menjaga keharmonisan. Yang ketiga, pembinaan karakter dalam semua aspek kehidupan merupakan upaya untuk mengatasi nilai-nilai karakter yang buruk seperti kejujuran, kesantunan, kebersamaan, dan religius. Program pelatihan karakter di Labuan Bajo bertujuan untuk mengatasi kekurangan dalam karakter masyarakat dan membangun kekuatan positif. Dalam kasus cengkeraman asing di Labuan Bajo, masyarakat harus memahami dan menghormati nilai-nilai Pancasila serta menjaga keharmonisan dan toleransi dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan masyarakat Labuan Bajo untuk mengatasi pemanasan dan pembangkangan kekuatan positif di berbagai aspek kehidupan. Adapun pandangan menurut sila-sila Pancasila, kasus cengkeraman asing di Labuan Bajo NTT dapat dilihat dari sudut pandang nilai-nilai Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak mengganggu kehidupan agama dan kepercayaan masyarakat setempat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai martabat manusia dan memperlakukan semua orang dengan adil dan beradab. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak merugikan masyarakat setempat dan tidak melanggar hak-hak mereka. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengajarkan pentingnya persatuan ini dan kesatuan dalam keberagaman. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta tidak merusak kearifan lokal dan budaya setempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks ini, perlu melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan terkait kehadiran asing di Labuan Bajo dan memastikan kepentingan mereka diwakili dengan baik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, perlu memastikan bahwa kehadiran asing di Labuan Bajo tidak menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar antara masyarakat setempat dan asing. Baik, dari permasalahan tadi, maka saya memberikan sedikit solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi cengkeraman asing di Labuan Bajo dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, antara lain yang pertama, transaksi bahwa pengelola dan kepemilikan usaha pariwisata di Labuan Bajo tetap berada di tangan masyarakat lokal sesuai dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila. Yang kedua, pendekatan musyawarah melibatkan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat lokal, pemerintah, dan investor asing
untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak masyarakat setempat. 3. Melalui pendidikan, pelatihan, mendorong masyarakat untuk memiliki karakter yang kuat, termasuk kesadaran hukum, sehingga mampu melindungi kepentingan lokal dan nasional. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan masalah cengkraman asing di Labuan Bajo dapat diatasi sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sekian solusi dari saya. Terima kasih. Sekian video singkat dari saya tentang kasus cengkraman asing di Tanah Labuan Bajo. Semoga video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.